Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang seorang tokoh yang berasal dari Aceh, yaitu Tengku Putik. Tengku Putik merupakan sebagai seorang pemimpin muslimin. Beliau adalah seorang ulama karismatik di Nagan Raya, yaitu tepatnya di Aceh Barat. Beliau telah berjuang bersama-sama masyarakat Nagan Raya melawan kolonial Belanda. Perjuangan beliau bukan hanya di medan perang, tetapi juga di bidang pembangunan fisik, serta berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan agama sebagai dasar pembangunan mental spiritual masyarakatnya. Tengku Putik, anak Tengku Abdul Rashid, cucu dari Tengku Syekh Abdul Rahim, yaitu Habib Nagan. Ia merupakan cucu buyut dari Tengku Syekh Abdul Salam. Kakek buyutnya Tengku Syekh Abdul Salam datang ke Senagan pada awal penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat Nagan Raya ketika Ule Balang Senagan dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman dengan gelaran Tengku Senagan. Ketika Tengku Syekh Abdul Salam datang ke Nagan, masyarakat di daerah ini masih banyak yang menganut paham-paham lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu, juga masih terdapat orang-orang yang belum menganut agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa itu merupakan tahapan awal dalam menjalankan dakwahnya. Beliau mengambil beberapa kebijakan seperti membiarkan kebudayaan lama hidup, terutama dengan memasukkan unsur-unsur baru yang bernuansa Islam ke dalamnya. Berusaha untuk menghapus hal-hal yang bertentangan dengan Islam ataupun khurafat secara berangsur-angsur. Kemudian beliau juga melenyapkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Penyebaran agama Islam selanjutnya dilakukan oleh Tengku Syekh Abdul Rahim yang bergelar Habib Nagan. Beliau merupakan kakek dari Tengku Putik. Beliau adalah seorang ulama yang wara' dan mengetahui pengetahuan agama Islam yang baik. Beliau merupakan seorang santri dari Tengku Syekh di Tepin Raya, Aceh Pidie, yang sama-sama pernah belajar kepada Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani dalam menyiarkan agama Islam. Beliau dibantu oleh 4 orang pengikut setianya. Yang pertama, Tengku Muhammad Hasan, Tengku Abdul Ghafur yang bergelar Tengku Syekh Dikila. Yang kedua, Tengku Abdul Rahman Johari, Tengku Johari. Beliau merupakan sekretaris Habib Nagan, terutama dalam menyusun ataupun menulis karangan zikir, sejenis syair di dalam ilmu tasawuf. Syair ini dikenal dengan Ratib Sultan Duha yang dikenal dalam masyarakat Senagan, sedangkan karangannya yang lain mengenai hukum-hukum Islam yang berjudul Iman dan Islam. Yang ketiga adalah Tengku Amir Maghribi yang bergelar dengan Tengku Dikruang. Beliau merupakan seorang ahli bangunan, terutama dalam usahanya membangun sarana-sarana pendidikan dan ibadah seperti masjid-masjid ataupun madrasah-madrasah. Yang keempat, Tengku Abdurrani yang bergelar sebagai Tengku Syekh Merebong.
beliau bertugas sebagai wakil Habib Senagan dalam penyiaran agama Islam di lingkungan masyarakat yang jauh dengan pusat penyiaran di Nigan, seperti Semayam, Waila, dan Blangpidi. Dengan adanya bantuan dari 4 orang pembantunya, Habib Senagan telah berhasil mengembangkan agama Islam dalam wilayah kenegrian Senagan khususnya, dan pesisir barat pada umumnya. Dalam mengembangkan ajaran-ajaran Islam, beliau merunut kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau meninggal dunia pada tahun 1849 di Pulau Ie, sebelah utara kota Jeram. Sampai sekarang banyak orang-orang yang menziarahi kuburannya karena dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Tengku Putih dilahirkan pada tahun 1849 di Cetnigan, salah satu desa yang berada di dalam wilayah kenegrian Senagan. Pada masa beliau lahir, kenegrian Senagan dipimpin oleh Teku Merah Johan, seorang ule balang yang sangat dekat hubungannya dengan masyarakat. Beliau sangat senang apabila negeri dan rakyatnya hidup dalam keadaan sejahtera dan kemakmuran. Itulah sebabnya beliau bekerja keras untuk membangun negeri Senagan dengan mengekstensifikasi perkebunan lada dan areal persawahan. Di lain pihak, beliau bersama-sama para ulama di daerah ini terutama hubungan dengan tokoh karismatik, yaitu Tengku Syekh Abdul Rahib atau yang lebih dikenal dengan Habib Nagan. Keduanya bahu-membahu di dalam menyebarkan dan memantapkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Senagan. Dalam melaksanakan pemerintahan di Senagan, Teku Merah Johan mengatur permasalahan adat, sedangkan permasalahan yang berhubungan dengan hukum diatur oleh ulama. Dalam hal ini Habib Senagan. Keadaan demikian merupakan adat yang sudah lama dianut oleh masyarakat Senagan khususnya dan Aceh pada umumnya. Seperti hadih maja yang merupakan ungkapan tradisional Aceh. Adat bak po temeruhum, hukum bak syah kuala. Artinya, adat yang berlaku adalah di antara kekuasaan raja, sedangkan hukum yang dijalankan harus menurut keputusan para ulama. Adat dengan hukum lage zat dengan sifat. Artinya, di antara adat dan hukum seperti zat dengan sifatnya yang tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Sejak dilahirkan, Tengku Putih diasuh di lingkungan keluarga yang sangat taat beragama serta lingkungan masyarakat yang gerak kehidupannya selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai tersebut membentuk kepribadian dan wataknya dalam setiap gerak kehidupan, terutama dalam perjuangan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Sejak kecil, beliau telah dididik dan dibesarkan dengan berbagai macam pengalaman, keyakinan yang diiringi dengan berbagai praktek kultural dan spiritual telah mempengaruhi jiwa sosial serta tingkah laku. Setiap hari beliau bergaul dengan anak-anak dan orang-orang yang datang belajar ke rumah dan tempat pengajian yang dikelola oleh kakek dan orang tuanya. Maka dalam usia 6 tahun beliau telah lancar membaca Al-Quran, bahkan sebahagian isi kitab tersebut telah mampu dihafalnya. Hal ini benar-benar telah menarik perhatian Tengku Syidikila, yang merupakan seorang ulama terkenal sesudah meninggalnya Tengku Syekh Abdul Rahib atau yang lebih populer disebut dengan Habib Senagan, kakek daripada Tengku Putih. Tengku Syidikila membawa Tengku Putih ke Dayah.
atau bahasa lainnya pesantren, untuk diajarkan ilmu pengetahuan baik yang berhubungan dengan ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu peperangan. Selama 3 tahun bersama dengan Tengku Sidikila, akhirnya Tengku Putih pulang ke rumah orang tuanya sebagai pemuda yang sudah memiliki pengetahuan agama yang tinggi. Sejak saat itu beliau aktif membantu orang tua melaksanakan dakwah Islam di kenegerian Senagan. Itulah sebabnya beliau digelar dengan nama Tengku Putih. Tengku Putih adalah gelar kehormatan kepada seseorang yang telah memiliki pengetahuan agama. Dan putih dalam bahasa Aceh berarti masih berusia sangat muda. Tengku Putih adalah sebutan atau gelaran untuk seorang ulama yang masih berusia belia muda. Nama sebutan atau gelaran tersebut kemudian benar-benar melekat kepada dirinya, sehingga banyak orang di sana malahan tidak mengetahui siapa nama asli beliau. Setelah meninggalnya beberapa tokoh utama dari golongan ulama Senagan seperti Tengku Syekh Abdul Rahim, Tengku Sidikila, dan Tengku Abdul Rashid, Tengku Putih yang saat itu masih berusia sangat muda terpaksa melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kakek dan ayahnya dalam melaksanakan dakwah untuk menyebarkan dan memantapkan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Senagan dan Aceh Barat. Di samping itu beliau juga dipercaya oleh Ule Balang Senagan untuk memangku jabatan qadhi atau hakim untuk wilayah kenegerian Senagan. Setelah beliau menikah dengan salah seorang putri dari Teku Tuan Binigan, seorang saudagar lada yang sangat berhasil pada saat itu. Banyak sumbangan mertuanya yang diberikan kepada Tengku Putih dalam melanjutkan cita-citanya untuk memajukan pertanian dan perkebunan masyarakat. Di samping, beliau juga melaksanakan dakwah Islam melalui pembangunan pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah lainnya seperti masjid dan madrasah. Pada saat itu, Tengku Putih bersama-sama masyarakat Senagan berperang menghadapi Belanda yang terjadi di pusat kerajaan di Bandar Aceh pada tahun 1873. Setelah jatuhnya korban yang cukup banyak, maka pada tanggal 24 Januari 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten dapat menduduki istana kerajaan Aceh Darussalam yang telah berhasil dikosongkan terlebih dahulu. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh berserta keluarga kerajaan telah diungsikan dari pusat kerajaan. Awalnya mereka berpindah ke Lungbata, kemudian berpindah lagi ke Indrapuri, dan seterusnya bergerak ke daerah Kemala dalam Kabupaten Pidie. Dengan dikuasainya beberapa tempat penting oleh Belanda, maka keadaan semakin kritis dalam mengatasi keadaan yang semakin gawat. Beberapa langkah penting telah diambil oleh pimpinan masyarakat Aceh ketika itu, sehingga situasi kerajaan Aceh dapat dikendalikan kembali. Diawali dengan pertemuan sekitar 500 orang pimpinan masyarakat yang melahirkan suatu ikrar suci di bawah pimpinan Imam Luang Bata atau Imam Luang Bata dan Teku Ibrahim Lamnge. Semangat rakyat Aceh kembali berkobar. Kewajiban perang Sabil untuk mengusir Belanda merupakan ikrar dan sumpah yang bukan hanya disambut oleh mereka yang hadir, namun seluruh rakyat Aceh. Dengungannya disambut oleh rakyat Aceh dengan suatu pernyataan kebencian kepada Belanda yang meluap-luap karena dilatar belakangi oleh keyakinan akan perintah agama yang mendalam. Perasaan membenci kepada Belanda yang disebut sebagai kafi atau kafir yang memerangi orang-orang Islam. Perang Sabil yang dikobarkan rakyat Aceh dikomandoi oleh para panglima dan ulama. Mereka mampu mengumpulkan kekuatan rakyat di seluruh Aceh dalam suatu pola pikir yang sama, yaitu mengusir penjajah Belanda dari bumi Aceh yang dicintainya.
Meskipun tidak memiliki suatu pasukan tempur yang benar-benar terorganisir, tetapi karena persatuan dan kesatuan, gerilya rakyat Aceh mampu membuat pasukan-pasukan Belanda harus kembali ke posnya masing-masing dengan membawa kerugian dan kekalahan di berbagai medan pertempuran. Gerilyawan Aceh melakukan penyerangan-penyerangan ketika pasukan-pasukan Belanda berada dalam keadaan lengah, ataupun penyerangan dilakukan tiba-tiba secara dadakan, kemudian segera mengundurkan diri ke hutan-hutan di pegunungan Bukit Barisan ataupun rawa-rawa yang berhutan lebat. Pasukan-pasukan Belanda sangat sulit menemukan dan menghancurkan para gerilyawan Aceh karena tidak ada suatu pusat pertahanan permanen yang bisa dihancurkan. Pertempuran secara terbuka memang sulit dilakukan gerilyawan karena mereka tidak tahan bertempur dengan waktu yang lama melawan pasukan Belanda yang terorganisir serta memiliki perlengkapan yang lebih lengkap. Itulah sebabnya para gerilyawan Aceh melakukan penyerangan terhadap Belanda dengan inisiatif sendiri. Mereka memulai serangan apabila dianggap telah ada kesempatan yang baik, yaitu ketika Belanda dalam keadaan lemah. Dengan tampilnya para ulama sebagai pimpinan, maka perang tersebut lebih dilandasi dan didominasi oleh nilai-nilai agama. Akan dianggap sebagai perbuatan suci, sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan salah satu penyebab perlawanan rakyat Aceh adalah perlawanan yang sangat lama dan hampir-hampir tak pernah berhenti sampai Belanda meninggalkan daratan Aceh untuk selama-lamanya pada tahun 1942. Perlawanan-perlawanan yang terjadi di Nagan Raya merupakan bagian dari perjuangan rakyat Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya ketika melawan penjajah. Perjuangan rakyat Aceh yang menentang Belanda telah membawa berbagai perubahan penting di dalam sejarah perjuangan Aceh melawan Belanda. Perlawanan yang terus-menerus dilakukan oleh rakyat Aceh telah membawa pengaruh yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa kita pada masa penjajahan Belanda. Banyak tokoh dan pejuang yang dilahirkan di pantai barat dan selatan Aceh. Namun yang dapat diangkat dan diakui sebagai pahlawan nasional baru Tengku Umar, yang lahir dan dibesarkan di daerah pantai barat Aceh. Beliau telah gugur dalam pertempuran di pantai Ujung Kalak, Melabuh dalam rangka mempertahankan bangsa dan tanah airnya pada tanggal 11 Februari 1899. Sekalipun Tengku Umar Johan pahlawan telah meninggal tertembak, pengikut-pengikutnya ternyata terus melakukan perlawanan, baik yang dilakukan oleh panglimanya maupun yang dilakukan oleh istrinya sendiri, yaitu Cut Nyak Dien. Beliau bersama pengikutnya terus mengembara dari satu lembah ke lembah yang lain di hutan-hutan yang terdapat di sekitar pantai barat, bahkan sampai ke pedalaman di Aceh Tengah. Belanda terus melakukan pengejaran dan serangan-serangan ke daerah-daerah yang diduga kuat masih terdapat pengikut-pengikut daripada Tengku Umar maupun istrinya Cut Nyak Dien. Serangan-serangan yang dilancarkan Belanda ke daerah-daerah tersebut telah membuat para pengikut Tengku Umar menjadi kocak-kacir. Mereka tersebar dan berada di pedalaman Kawai, Senagan, Tungkuk, dan Butung. Dalam pengejaran terhadap sisa-sisa pasukan Tengku Umar tersebut, pasukan Belanda terus melakukan tindakan-tindakan yang sangat represif, bahkan jauh daripada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Serangan-serangan yang dilancarkan Belanda ini telah memporak-porandakan sisi sosial kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini merupakan salah satu penyulut sumbu pembakar semangat rakyat untuk terus menentang Belanda di daerah-daerah pedalaman Aceh, khususnya di pantai barat. Adalah Tengku Putih sebagai salah satu ulama karismatik juga mulai bergerak dengan menghimpun seluruh kekuatan masyarakat Nagan Raya dalam suatu barisan jihad untuk mencegah serta membendung serangan-serangan yang dilancarkan oleh serdadu-serdadu Marsos Belanda ke daerah-daerah tersebut. Barisan pasukan jihad ini dibagi ke dalam 6 kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang panglima. Pasukan di bawah pimpinan Tengku Kapal memiliki sebanyak 30 orang pasukan. Di bawah pimpinan Tengku Mak Said sebanyak 40 orang pasukan. Di bawah pimpinan Tengku Imu Mekik sebanyak 35 orang pasukan. Di bawah pimpinan Pang Sabi sebanyak 25 orang.
pasukan di bawah pimpinan Tengku Raja Tampuk sebanyak 50 orang pasukan dan di bawah pimpinan Tengku Hitam sebanyak 20 orang pasukan. Dengan demikian, Tengku Putih telah mampu mengkoordinir sekitar 200 orang anggota pasukan muslimin. Dengan kekuatan tersebut, Tengku Putih berhasil menyergap dan menyerang pasukan-pasukan Belanda di beberapa tempat. Mereka berhasil menyergap pasukan Marsos di Gunung Buluh, Kedeneluk, Pulau Iya, Paya Udeng, Cat Megat, Redep, dan Rambong Cut. Dalam pencegahan dan penyerangan tersebut terlihat gambaran jelas betapa nekat dan pemberaninya pasukan muslimin yang dibentuk Tengku Putih ini untuk menyerbu pasukan Belanda yang terkoordinasi dengan rapi, hanya dengan bersenjatakan pedang ataupun lewang. Tengku Kapal sebagai salah satu murid santri sekaligus panglima yang baru diangkat oleh Tengku Putih, beliau memberikan beberapa teknis dan siasat pencegatan dan penyerangan terhadap pasukan Marsos Belanda di Gunung Buluh. Daerah ini merupakan perkampungan penduduk yang baru saja dibuka untuk perkebunan lada. Orang-orang menyebutnya sebagai Nebuk Lada yang dikelilingi oleh hutan dan rawa-rawa. Di tempat itulah ia melakukan indoktrinasi masyarakat yang dipimpinnya untuk menyerang dan membunuh pasukan Marsos Belanda yang akan melewati dan memasuki wilayah tersebut, wilayah tempat mereka berkebun lada. Pasukan Belanda sering melewati daerah ini untuk membuntuti dan mencari jejak pasukan Cut Nyak yang pada waktu itu belum dapat ditangkap. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba sekelompok pasukan Marsos lebih kurang 20 orang yang lengkap dengan senjatanya melewati tempat mereka berkumpul. Tanpa ada yang memberikan komando, langsung para pengikut Tengku Putih yang dipimpin oleh Tengku Kapal menyerbu ke tengah-tengah barisan pasukan Belanda sambil berteriak Allahu Akbar. Mereka terus membabat anggota Marsos Belanda yang lewat. Pasukan Marsos Belanda segera memberikan perlawanan sambil menembak tanpa suatu sasaran yang terukur, sehingga satu persatu anggota pasukannya malah tertembak oleh anggota pasukan mereka sendiri. Dentuman suara senapan Belanda dan sorak-sorak di pihak pejuang muslimin Aceh rupanya didengar oleh pasukan Marsos yang lain. Mereka tidak jauh dari tempat peristiwa tersebut dan segera memberikan bantuan. Namun pasukan muslimin di bawah pimpinan Tengku Kapal sudah terlebih dahulu mengundurkan diri sambil membawa 8 anggota pasukan muslimin yang gugur. Sedangkan pasukan Marsos Belanda terpaksa mengundurkan diri ke jeram. Pasukan muslimin Aceh mundur dan menghilang ke hutan dan rawa-rawa yang ada di sekitar lokasi tersebut. Pasukan mengalami kerugian sebanyak 30 orang anggota pasukan syahid dan 4 orang luka ringan. Dengan kejadian yang berturut-turut ini, Belanda mengetahui bahwa orang-orang Aceh yang berdomisili di Nagan Raya Senagan mempunyai benteng pertahanan alam di Jeram. Mereka juga mempunyai pimpinan yang sangat berpengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat untuk menentang Belanda. Oleh karena itu, Letnan Brewer ditugaskan ke pantai barat untuk terus berusaha merebut dan menguasai Jeram. Tempat ini diperkirakan sebagai lokasi yang sangat strategis bagi Belanda untuk menghadapi serangan dan serbuan para gerilyawan Aceh yang berada di wilayah Nagan Raya. Jeram pada waktu itu bukanlah suatu kota, melainkan sebagai tempat berkumpulnya para pasukan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Kemangan. Tengku Kemangan adalah Ule Balang Senagan, sedangkan pusat pemerintahan berada di Kulu, 1 km ke arah barat Jeram. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sejarah singkat daripada Tengku Putih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.